buahnya setengah kilo gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, dan masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan bisa hadir di majelis yang berkah dan mulia ini. Yang khusus, yang paling utama, yang paling patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang masih Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Mudah-mudahan sampai kita nanti dipanggil Allah, nikmat iman Islam dan ibadah ini terus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya salawat serta salam kita sampaikan kepada kita semua dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi semaksimal kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan bahwa belum minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di Zulhijjah kemarin yang 10 hari terbaik di dalam setahun. Mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan di awal Zulhijjah yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai berkurban, mudah-mudahan Allah jadikan amal itu menjadi bekal kita, ya, investasi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita bahas ya sudah ya tentang 7 prinsip dalam hidup. Ini sebagaimana saya katakan kemarin dari perjalanan pengajian kita, kalau kita sarikan pengajian kita yang sudah 24 tahun, kita ngajikan mulai dari 2002 ya, sampai sekarang sudah 2026, berarti sudah 24 tahun kita ngaji. Ya, dari perjalanan panjang pengajian itu kalau bisa kita sarikan itu ada 7 yang saya sampaikan. Kemarin baru 1 ya, menjadi prinsip hidup. Ya, ya sebenarnya ini bahasa kitanya sari yang saya bikin saja. Kalau bapak-bapak mau bikin lebih juga boleh. Jadi saya bikin 7, bapak bikin 9, bikin 15, maka aja. Atau ada juga 7 kebanyakan Ustaz, saya bikin 5 aja. Atau 5 juga kebanyakan, saya mau bikin 3. Kayaknya dari yang 7 itu 3 pun cukup. Atau kayaknya enggak, 1 pun udah oke. Jadi begitu. Di sahabat itu ada yang begitu, Pak. Sahabat itu ada begitu. Ya Rasulullah, kasih aku suatu perkataan, suatu kalimat yang aku enggak nanya lagi kepada seorang pun setelah engkau. Ada begitu. Aku enggak nanya lagi kepada siapapun ya setelah engkau. Kasih aku satu kalimat. Nah, ini Pak, dia cuma minta 1 jurus saja. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Sederhana bahasanya. Qul, katakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah kamu. Istiqomah. Ini kan sesuai dengan ayat surat 41 Fusilat yang ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Ya, ini mengatakan siapa orang yang mengatakan Tuhannya Allah kemudian dia istiqomah, maka turun malaikat memberikan kabar gembira, dijanjikan surga, hidupnya bahagia, matinya husnul khotimah, ya, diampunkan semua dosa. Cuman sederhana, ya, cuman 1 jurus saja. Jadi saya kasih 7,
Ada bikin satu pun boleh. Terserah dari 7 itu mana satunya, nggak apa-apa, apa nomor 1, apa nomor 3, apa nomor 5 nanti. Ya, jadi ini untuk memudahkan saja dari perjalanan kita. Kalau istilah saya, di perjalanan saya sekian puluh tahun, 40 tahun sudah bertobat, gitu ya. 40 tahun sudah bertobat. Saya kira tobat di 16. Mulai SMA itu udah tobat. Ya. Kita mulai merantau itu udah mulai tobat. Kita sama orang tua SMP itu ya bilang bentong. Sholat kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kapan teringatnya ya, kalau di rumah sholat, di luar enggak. Puasa, kalau lagi main-main ketemu kawan buka, kita buka juga. SMP, jadi SMA sudah merantau, itu sholat dan puasa itu enggak pernah tinggal lagi karena merantau. Ya, jadi dari perjalanan 40 tahun itu dapatlah sari-sari. Istilah bahasa sayanya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa juga ini menggunakan ini. Jalannya sudah direntas, nggak perlu lagi, terutama kalau kita punya anak ya, dari kecil anak-anak udah kita ajarin. Ya, kekurangan orang tua kita dulu, udah Allah maafkan mereka, kan kita tidak diajarin prinsip hidup, Pak ya, nggak diajarin prinsip hidup dalam konteks benar gitu. Diajarin juga prinsip hidup, tapi konteksnya banyak salahnya karena prinsip hidup banyak dunianya. Nah, ingat kan dulu kecil-kecil kita, nggak apa-apa penghasilan kau kecil asal gajinya tetap. Nah, kecil kan. Maka dulu orang pengen jadi pegawai semua. Nggak apa kecil asal tetap kan gitu. Kayak pengen dulu pegawai negeri atau pegawai swasta kan gitu. Ada yang bisnis, karena apa yang penting tetap, nggak apa-apa kecil. Jadi kadang-kadang orang tua dulu kita ngasih prinsip, tapi prinsipnya nggak tepat karena banyak prinsip dunianya. Udah besar kau nanti kayak gini, kau apa ini, kok ini, gitu kan? Nah, jadi kalau kita mulai sekarang jangan lagi prinsip dunia lagi, ya kita karena sudah dapat ilmu, ya kita kasih prinsip-prinsip yang kuat kepada anak-anak kita. Jangan lagi prinsip-prinsip dunia yang ya bukan nggak boleh, tapi nantinya fokusnya pada dunia karena apa? Banyak kali semua prinsipnya prinsip dunia. Makanya saya dulu suka saya balik, Mak, yang penting kan dapat rezeki, gitu. Ya, jangan kecilnya. Ngapain tetap kalau kecil bagus, nggak tetap tapi banyak kan gitu. Atau istilahnya tidak tetap tapi tetap dapat rezeki kan gitu. Jadi bukan rezeki yang tetap tapi tetap dapat rezeki kan itu yang penting. Oke, balik kita pada kaji kita. Jadi ada 7 ini kita ulang, kita kasih tahu dulu 7 jadi kita bahas ya. Jadi prinsip pertama kemarin sudah ya, prinsip pertama itu adalah hidup adalah ibadah atau tujuan hidup adalah ibadah. Ini prinsip pertama. Sudah kita jelaskan kemarin. Segala macam bentuk ibadahnya dan dunia adalah sarana kehidupan. Itu kan yang kemarin, yang prinsip pertama. Ya. Jadi hidup adalah bentuk ibadah. Nah, satu ini pun kalau kita mau pakai pun udah top juga kalau bisa dengan segala macam pernak-perniknya. Ya. Jadi kalau saya bilang kalau ibarat kungfu itu kan boleh aja jurusnya cuma 3. 1 mukul, 2 nangkis, 3 ngelak atau 4 lah. 1 mukul, 2 nangkis, 3 ngelak, 4 lari. Nah, kan itu kalau musuhnya terlalu kuat kan. Gitu. Nah, jadi balik kepada yang ke pertama ini. Jadi pertama hidup adalah bentuk ibadah. Ini sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya ngeri, Pak. Bisa nggak kita praktekkan dalam kehidupan? Karena bunyi ayat itu bukan aku ciptakan engkau untuk ibadah, bukan gitu kalimat. Ya. Ya, kalimatnya bukan wa khalaqtul jinna wal insa ya liya'buduni misalnya gitu. Kalimatnya misalnya ya, jadi wa khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Bukan gitu bunyi kalimatnya, tapi bunyi kalimatnya wa ma pakai depan. Khalaqtul jinna wal insa pakai illa. Begitu kalimatnya. Jadi tidaklah kuciptakan, jadi pakai begitu, jin dan manusia kecuali.
Sebenarnya kok bahasa Indonesia hampir gak ada bedanya Pak, tapi kok dalam bahasa Arab ini bedanya terang sekali, besar sekali bedanya. Kalau saya mengatakan, ya, kita biasa, aku makan nasi, kita bilang. Kalau kita katakan aku makan nasi, berarti di samping nasi bisa aja ada ikan, ayam, sayur, buah, bisa begitu, kerupuk, sambal, dan lain sebagainya. Karena kita menganggap mungkin yang utama itu nasi, kita mengatakan ya kita makan nasi, ya kan begitu. Tapi kalau kita katakan tidaklah aku makan kecuali nasi, itu lain lagi, beda lagi. Kalau kita mengatakan ini bahasa Indonesia hampir jangan ada kayak gini. Atau paling kita mengatakan aku makan hanya nasi pun mungkin ada juga yang lain sedikit-sedikit. Ini kita katakan tidaklah aku makan kecuali nasi. Artinya apa? Memang nasi tok. Nasi tok. Jadi tidak ada sambal, tidak ada kerupuk, tidak ada sayur, pokoknya nasi tok. Nah begitulah kalau kita dalam konteks ayat ini. Jadi tidaklah Allah menciptakan atau aku menciptakan jin kecuali, berarti apa? Tidak ada tujuan lain. Memang hanya untuk ibadah. Nah sekarang kalau kita dalam konteks hidup kita sekarang, betul nggak itu kalimat itu? Kan payah Pak. Betul nggak? Hidup kita ini hanya tidak lain kecuali ibadah kan? Makanya kalau kita anggap yang kemarin ibadah itu terlalu sempit saja, ibadah makdo, nggak masuk ayat ini. Kalau cuma sholat doang, betul nggak hidup kita sholat doang? Nggak ada makan, nggak ada tidur, nggak ada main tenis meja Pak Edi, ya, nggak ada jalan-jalan. Kalau kita memahami ibadah di sini hanya konteksnya konteks ibadah mahdoh. Jadi begitu, nggak pas berarti karena kita masih ada hidup yang lain. Ya, nah, jadi kemarin kita bahas ibadah yang dimaksud kemarin itu adalah ibadah yang sempit, ibadah yang luas, termasuk ibadah hati kan kemarin. Baru tercakup semuanya itu. Ya, jadi apa kemarin? Ibadah mahdoh, ya, ibadah yang ritual. Kedua, ibadah ghairul mahdoh, ibadah muamalah. Ya, selain ritual, baru yang ketiga adalah ibadah hati. Nah, kalau gini bisa tercakup semuanya. Kayak kemarin kita harus naik level saya bilang kan. Jadi jangan hanya ibadah ritual saja, harus naik level menjadi ibadah ghairul mahdoh pun mesti banyak kita kerjakan, apalagi sampai ibadah hati. Ini yang paling berat. Itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk kepada prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua, dunia adalah ujian, baik enaknya maupun tidak enaknya. Jadi gitu. Ini prinsip yang kalau dia nomor satu kan dunia sebagai sarana ya. Ini lebih kita spesifikkan lagi. Dunia ini adalah ujian, enaknya maupun tak enak. Ya, itu prinsip yang kedua. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa dunia ini ujian, saya bilang kemarin, itu terasa lebih ringan Pak. Karena kita menganggap dunia ini ujian. Banyak orang tidak menganggap ini dunia ini tidak. Kalau dia tidak enak, dianggap dunia ini penderitaan, dunia ini siksaan. Kalau hidupnya enak, dia menganggap dunia ini apa? Dunia ini kalau enak itu apa dia? Ya, dunia ini ya surga gitu. Dunia ini tempat poya-poya, dunia ini tempat happy-happy. Kayak kan ada istilah anak muda yang sering juga ya kita katakan ya salah kan? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak ada itu. Ya, itu prinsip yang nggak ada itu. Jadi kalau muda poya-poya, karena mungkin bisa tua kaya raya, bisa belangsak kalau udah poya-poya kan. Ya, kecuali kalau hartanya 7 turunan nggak ada. Ya, tapi turun ke 8 kan habis berarti kan, belangsak juga. Nah jadi gitu. Ya, jadi dunia ini adalah ujian, baik enaknya maupun tak enaknya. Ini juga prinsip yang kalau kita pahami terasa ringan juga hidup ini Pak. Ya karena ujian, namanya ujian kan kita bahas masih sedikit ya. Nah, ujian kan satu kan untuk naik level. Fungsi ujian itu kan naik level. Kalau kita memahami bahwa ujian itu buat naik level, ya kita kan nggak takut menghadapi ujian itu, malah kita senang. Adanya ujian di sekolah itu gunanya untuk apa?
Sekarang untuk supaya membedakan mana orang level yang naik, mana orang yang nggak naik kan gitu. Adanya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu kan semua kan diukur dengan ujian, istilah kita tes. Masuk sekolah unggul aja ada tesnya. Jadi ujian itu kalau kita ternyata hidup di dunia ini adalah untuk kita naik level. Untuk bisa naik level ya harus diuji. Nanti kita bahas dengan segala pernah. Kalau kita paham seperti itu, dunia ini akan terasa ringan, nggak berat. Justru ujian itu akan kita hadapi, bukan kita lari dari ujian, bukan lari dari masalah. Mengapa banyak orang lari dari masalah? Karena tadi itu. Ya. Jadi kalau dia menderita, dianggap dunia adalah penderitaan gitu. Ini yang menjadi akhirnya jadi pantaslah stres, sedih, murung, akhirnya nggak banyak orang yang putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Padahal mati itu bukan masalah selesai. Kalau kita belajar agama kita, justru setelah mati itu yang lebih berat lagi ujiannya. Kalau hidup itu ujiannya masih bisa minta tolong, masih ada kawan yang nolong, masih ada orang yang mau nolong. Di kubur nggak ada orang nolong, nafsi semuanya. Tapi ngeri lagi di kubur. Justru bahasa kitanya, ujian di kubur lebih berat daripada ujian di dunia gitu. Makanya kita kalau mau ngurus di kubur harus lulus di dunia. Kalau lulus tak ujian dunia, insya Allah lulus. Jadi yang menentukan lulus tidaknya di kubur itu di mana ujiannya, di dunia ini. Nah, itu nanti kita bahas pada prinsip yang ke-7 nanti. Ya, jadi yang kedua, prinsip yang dunia ini adalah ujian, baik enaknya maupun tidak enak. Nah, prinsip yang ketiga, ya, prinsip namanya prinsip kerja dan rezeki. Ya, rezeki kita bukan karena kerja kita, tapi rezeki kita karena Allah yang kasih sama kita. Nah, ini prinsip kita. Jadi rezeki itu Pak bukan karena kerja kita Pak, karena Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih, mau jungkir balik kita kerja nggak dapat. Ini kan dulu sudah saya sepintas dan kita akan dalami ya. Jadi bukan karena kerja, tapi karena Allah yang kasih. Karena rezeki itu Allah yang kasih, bukan karena kerja kita, maka carilah rezeki dan bergantunglah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Makanya bunyi ayatnya apa? Wabtaghu indallahi rizqa. Allah suruh kita cari rezeki itu sama aku kata Allah. Wabtaghu indallahi rizqa. Cari sama kalian rezeki itu sama aku kata Allah. Karena aku yang pegang rezeki, bukan karena kerjamu. Yang saya bilang dulu Pak ya, orang sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, rumah sakitnya sama, perlakuannya sama. Yang satu sembuh, yang satu meninggal. Kenapa? Yang satu dikasih Allah, yang satu nggak dikasih Allah. Begitu sederhana. Jadi kira-kira gitu. Nanti kita bahas dengan dalam. Ya, makanya bapak yang hadir sekarang harus ikut terus nih, jangan sampai jurusnya salah nanti. Biar tahu dalam itu. Ya, cuman saya bilang kemarin ya, sama anak-anak jangan pula prinsip ini langsung mabuk deh nanti kan gitu. Ya, bertahap lah. Ya, jadi rezeki kita itu bukan karena kerja kita, tapi karena apa? Karena Allah yang kasih. Maka carilah, bergantunglah rezeki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ustaz, kan ada orang kerja dapat rezeki. Nah, Allah juga yang kasih. Kalau nggak kasih nggak dapat. Kayak saya bilang kemarin kan, rezeki itu karena ada 3 sifat Allah ya, sifat Rahman, sifat Adil, dan sifat Rahim. Kan udah nanti kita bahas ya. Mengapa kita kerja dikasih oleh Allah ya? Kan itulah sifat adilnya Allah. Makanya Dia kasih. Ya, makanya siapa yang lebih berat, ya dapatnya lebih banyak. Itulah adilnya Allah. Tapi ada juga yang Allah nggak kasih. Ya, tukang becak jungkir balik, ya 24 ya. 18 jam kerja, cuma dapat berapa satu hari? Paling banyak 100.000. Tapi dokter apa? Dokter spesialis sekali pegang aja pengacara Hotman
cincinnya banyak kali itu. Nah, itu hitungannya per jam sekian ratus dolar gitu. Ya. Di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas. Jadi ketiga apa? Rezeki kita bukan karena kerja kita, tapi karena apa? Karena Allah yang kasih. Karena Allah yang kasih, maka carilah, ya bergantunglah rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat dulu Pak, yang dia lobby, yang punya rezeki, bukan kerja dulu. Pagi-pagi dia sholat dulu, tahajud dulu, ke masjid dulu, zikir dulu sampai suruh. Udah suruh, udah matahari mulai naik, nah baru selesai dari masjid, baru pulang. Pulang ya mungkin mandi apa sarapan baru pergi. Ya, sahabat dulu apa? Asar udah balik ke rumah Pak. Jadi asar kenapa? Mereka zikir sorenya di masjid sampai maghrib atau sebelum maghrib. Itulah kebiasaan rutin mereka, walaupun kecuali kadang-kadang sekali-sekali. Makanya saya setuju ya, dulu itu di zaman Pak Harto bagus sekali itu kerja itu kan, kita masuk jam 8 pulang jam berapa? Jam 2 atau jam 3 itu bagus sekali Pak, karena asar udah di rumah. Sekarang dibikin orang kerja satu, kadang-kadang sampai mampul, waduh. Ya, jadi orang dulu asar udah di rumah, kenapa asar udah sholat asar di masjid kita, udah bisa berzikir dulu. Sekarang boro-boro bisa zikir asar, zikir subuh pun susah, karena sholat subuhnya di mana? Di apa? Di karel gitu. Ya, karena kita menganggap kalau nggak jungkir balik, nggak dapat rezeki kan masalah gitu. Ini kan prinsip yang salah yang diajarkan orang tua kita. Kalau nggak jungkir balik nggak makan kau. Itu prinsip yang salah. Gitu karena rezeki kita Allah yang kasih. Ya. Jadi gitu makanya enaklah zaman Pak Harto ya, istri kita masih muda. Sekarang itu apa? Kalau kata enak dulu zaman Pak Harto, kenapa gitu? Karena istri kita masih muda kan gitu. Sekarang betul. Ya sama. Istri kita juga bilang gitu. Dulu suami saya masih muda kan tua kan. Balik pada kita. Ya, jadi yang ketiga itu, yang keempat, prinsip keempat. Ya. Prinsip yang keempat, jadikan semua pengeluaran harta kita menjadi infak. Ya, jadikan semua pengeluaran harta kita menjadikan infak. Jadikan sedekah. Infak, cocok dari infak. Karena sedekah itu lebih luas lagi. Ya, jadi gitu. Nah ini juga prinsip Pak. Oleh sekarang banyak orang takut infak atau salah dalam infak ya gara-gara itu. Kalau sebenarnya ladang infak itu luas banget. Cuman gara-gara kita nggak paham, akhirnya kita menganggap infak itu terlalu sempit. Ya. Padahal yang ngasih makan anak istri itu infak, bayar token listrik infak, bayar sewa rumah infak, beli mobil untuk keperluan infak. Jadi semua jalan-jalan itu bisa infak, kulineran itu bisa infak. Kalau kita bisa setel dengan baik, bisa jadi maksud, bisa menjadi ibadah. Mas sayang kita. Ibadah harta kita cuma sedekah ke masjid, anak yatim, bantu orang. Berapa persen sih itu? Paling banyak 10% tetap banget. Zakat kita 2,5%, tambah sedekah-sedekah kita yang tanda petik yang istilah saya ada namanya infak mahdo, dan juga ada infak ghairu mahdo. Infak yang mahdo ini yang sering kita anggap infak. Itu di ke masjid, terus bantu orang, sedekah, Jumat barokah, ya, anak yatim, itulah kita anggap sering infak. Itu namanya infak mahdo, Pak. Ada infak yang ghairu mahdo. Ya, jadi ini jauh lebih luas. Yang saya katakan tadi, jadi segala pengeluaran rumah tangga kita, pengeluaran kita, jadi itu bisa jadi infak. Jadi ngajak kawan makan-makan itu bisa infak. Cuman jangan dibilang, "Woi, gua mau infak, ayo makan-makan." Jangan juga, karena juga tersinggung juga orang kan. Gitu. Kalau saya nggak tersinggung, Pak Edi, ayo aja gitu. Ustaz mau infaknya makan-makan, ayo gitu kan. Gitu. Kadang-kadang juga yang tersinggung. Ya bukan gitu Pak. Para nabi itu dia nggak boleh dapat sedekah. Ya, nah itu sedikit ya. Para nabi itu nggak boleh dapat sedekah. Dia hanya boleh dapat apa? Hadiah. Nah, jadi dulu siapa? Sahabat Salman Al-Farisi atau Al-Ghifari dulu. Karena melihat dia nabi ini betul-betul nabi, dia ikut-ikut. Dia untuk pengen tahu siapa. Dia kasih sedekah, nggak dimakan sama nabi. Oh ini ciri-ciri nabi.
Terbilang, oh ini apa namanya hadiah, oh dimakan, oh ini nanti. Nah, kalau kita kan bukan hadiah, boleh lah ya, saya dia. Oke, balik pada gaji kita. Jadi yang keempat, nah ini prinsip ini juga kalau kita tanam top banget nih Pak dalam kehidupan kita. Kita kasih tahu sama anak-anak kita kasih tahu sama istri kita ya juga. Ya kita dulu yang mengamalkan, bapak atau ibu-ibu mengamalkan. Jadi semua pengeluaran kita itu pada hakikat bisa menjadi infak. Sehingga kalau ibu-ibu begini, ibu nawar, ibu belanja itu nggak perlu nawar-nawar bukan namanya infak. Ngapain nawar-nawar? Terus berapapun uang keluar kita nggak akan stres. Namanya juga infak. Gak ada orang stres tuh, orang infak tuh nyesel tuh nggak ada. Ada orang infak nyesel. Ya kecuali kalau infaknya tidak ikhlas baru nyesel kan gitu. Nyesel gua infak di situ gitu. Nggak ada urusan. Bahkan orang yang salah aja kita ngasih itu bisa jadi infak. Kan dalam Al-Qur'an tuh ada asbabun nuzul surat 2 ayat 272. Orang ngasih pelacur, ngasih pencuri, ngasih orang kaya. Itu asbabun nuzul ayat itu, Pak. Itu gara-gara dia merasa salah ngasih infak orangnya. Kayaknya nggak tepat gitu loh. Satu pelacur, pencuri, sama orang kaya. Dia merasa infaknya salah. Akhirnya dia lapor sama Nabi. Turun ayat itu. Katanya ayat itu dimulai dari apa? Laisa alaika hudahu. Unik ayat kaitannya dengan infak, tapi pembukanya laisa alaika hudahu. Urusan hidayah kata Allah bukan urusan kamu. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi hidayah itu urusan kamu. Baru baiknya apa saja infak yang kau berikan pada hakikat kebaikan untuk diri. Enggak disebut siapa orangnya, Pak. Artinya apa? Jadi yang penting nanti infak itu pada niat kita. Salah ngasih enggak apa-apa. Bisa jadi infak. Kalau kita kan mikir kan gitu, kalau sama orang kaya masa infak sih Pak? Iya nggak ada masalah. Maka ada hadis mengatakan kalau ada orang turun dari mobil, turun dari kuda, minta sama kau kasih kata Nabi. Jadi nggak salah. Nah, jadi kalau kita pakai konsep ini, betapa indahnya hidup ini sebenarnya. Jadi nggak ada istilah habis banyak banget sih habisnya gitu. Oh nilainya infak. Nah, ini kita bahas lebih dalam lagi. Apa prinsip yang keempat? Prinsip yang keempat, jadikan seluruh pengeluaran harta kita menjadi infak. Nah yang kelima, ya, ini namanya prinsip iman. Jadi puncak dari iman itu adalah mengenal Allah. Ya, yang kelima ini puncak dari iman kepada Allah itu adalah mengenalnya. Ini nanti kita bahas juga nih Pak ya. Puncak dari kita beriman itu adalah mengenal Allah. Bahkan dulu pernah kita belajar bahwa Allah, alam semesta ini diciptakan Allah untuk apa? Agar kita mengenal. Jadi kalau Allah nggak ciptakan alam semesta, siapa yang kenal Allah? Ya? Jadi Allah menciptakan. Makanya kalau kita belajar tentang orang sufi-sufi itu tingkatan tertinggi itu adalah namanya ma'rifat. Walaupun kita nggak masuk ke situ. Jadi itulah kira-kira gambar. Kalau orang belajar sufi itu kan ada istilahnya syariat, ada istilahnya thariqat, ada istilahnya hakikat. Paling tinggi apa? Ma'rifat. Jadi hakikat keimanan atau puncak dari keimanan itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak dihitung sempurna iman kita kalau kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, ya, sayangi makhluk di bumi, pasti Allah menyayangi kamu. Ini juga konsep supaya kita banyak menyebar kasih sayang. Bukan hanya kepada orang baik, termasuk kepada orang nggak baik. Bukan hanya kepada orang beriman, termasuk kepada orang kafir. Bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang. Ya, termasuk juga kepada alam. Makanya orang Islam yang benar itu nggak akan merusak alam ya. Ya, walaupun dia ngambil tambang, nggak akan sampai dia merusak alam juga. Kita tambang rusak semua alam. Aduh, jadi gitu. Ya. Jadi yang suka merusak alam itu orang munafik, ya, bikin kerusakan di muka bumi. Ya, Allah mengatakan wala tabghi fil ardil fasad. Jangan kau bikin kerusakan di muka bumi. Jadi kalau mengambil, kita bikin apa namanya? Apakah hasil hutan, apakah hasil bumi, itu nggak akan jadi merusak alam. Sewajarnya. Itu nggak seorang eksploitasi gila-gilaan. Akhirnya alam rusak. Orang sekitarnya banyak yang
tercemar misalnya dan sebagainya. Ya, jadi prinsip yang keenam ini, ya sayangi makhluk di bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Nah, jadi bahasa kitanya ya, sama kucing, ya. Kalau sama anjing ya boleh dikasih makan, tapi jangan dipelihara, kira-kira gitu. Kalaupun dipelihara bukan taruh di rumah untuk jaga kebun, untuk berburu, itu nggak masalah. Ya, dalam Al-Quran itu namanya mukallibin. Mukallibin itu binatang binatang anjing yang kita didik untuk berburu, itu boleh. Cuma tidak ditaruh sakit sayang sama anjing, jadi kan kawan tidur, enggak ada, itu nggak boleh. Dilus-elus taruh di rumah dia apa enggak? Ya, di luar untuk menjaga kebun, kepentingan itu enggak ada masalah. Ya, nah, jadi sama binatang pun kita sayang, jadi gitu. Ya, cuman kalau burung ya jangan disangkar lah itu ya. Kalau miara burung boleh kalau sangkarnya sebesar kebun raya. Oke, itu yang prinsip yang keenam. Ini supaya kita menyebar kasih sayang. Harta sama orang kafir. Rasulullah itu banyaknya orang masuk Islam atau beriman kepada Allah itu kan karena akhlak beliau. Orang kafir pun sangat menghargai. Ya, jadi gitu. Nah, jadi masuk kita pada prinsip yang ketujuh, itu yang saya bilang kemarin adalah apa? Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah mati. Prinsip yang ketujuh. Ya, prinsip yang ketujuh kita kunci dengan kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kita mati. Jadi yang namanya hidup yang sesungguhnya itu Pak setelah mati terbalik. Ya, jadi kalau kita pernah kan dengar, jadi sekarang ini kita berada di alam mimpi. Bangunnya kapan? Pas lagi mati. Nah gitu. Jadi sekarang kita berada di alam mimpi, seolah-olah gitu. Bangunnya kapan? Pas lagi mati. Begitu mati baru terbangun gitu. Oh, inilah itulah alam yang sesungguhnya. Cuman mimpinya punya tanggung jawab kan kira-kira gitu. Nah, jadi hidup yang sungguh supaya apa? Supaya kita yang senior ini udah gak usah lagi lah terlalu obsesi dunia ini ya. Ya harus banyak persiapkan kehidupan setelah mati gitu senior. Cuman ini nggak bisa masuk kepada anak muda lah. Ya. Jangan diajarin ya, belum nyambung mereka. Karena mereka masih obsesi ini gitu. Kita dulu juga kayak gitu kan. Udah senior ini masih juga obsesi. Pengen jadi presiden, udah 70 tahun. Makanya jadi ngaco kan jadi presiden kan gitu. Banyak errornya jadinya kan. Di mana itu presiden di Konoha kan. Jadi begitu Pak. Jadi udah lah. Kalau udah kita 50 tahun ke atas itu udah banyaklah kita mempersiapkan apa? Mempersiapkan bekal untuk mati, untuk akhirat. Karena Nabi mengatakan gitu, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar. Ya. Orang yang menurut kita pintar, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk, itulah orang yang cerdas. Itu orang cerdas itu bukan IQ-nya 200 bukan gitu. Ya, orang cerdas itu adalah orang yang dia IQ-nya cuma 70, tapi kalau dia mempersiapkan banyak kematiannya, ya hidup setelah mati, itu orang cerdas. Dia IQ-nya 200. Ya. Tapi kalau dia lalai dengan akhirat, dihitung orang bodoh. Makanya Abu Jahal itu disebut jahil bukan karena bodohnya Pak. Abu Jahal itu Pak sebelum Islam datang namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu bahasa kita mungkin apa ya? Profesor hukum. Ya. Tapi begitu Islam datang dia menolak kebenaran disebut Abu Jahal ya, bapak kebodohan. Itu dalam Islam ukuran kebodohan bukan atau ukuran kepintaran bukan IQ. Ya, tapi siapa yang banyak mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah ini 7 prinsip. Ya, insya Allah nanti kita bahas satu-satu. Yang nomor 1 sudah kita bahas. Nah, saya bilang tadi Pak, dari 7 ini Bapak boleh aja kembangkan menjadi 10. Ustaz saya kayaknya 7 terlalu sedikit, saya mau bikin 10, maka atau 15, gak ada masalah. Gitu. Atau tadi 7 kebanyakan, bikin 3 aja. 1, 3, 5 misalnya gitu. Atau 1, 5, 7 misalnya. Emang gak aja, gak ada masalah.
Ya. Atau apa tadi? Udah saya satu aja. Misalnya nomor satu misalnya. Hidup adalah ibadah. Atau yang nomor apa? Yang nomor 5. Ya. Jadi hidup adalah untuk mengenal Allah. Wah, top juga itu. Ini prinsip nomor apa namanya? Nomor 5. Ya baik, silakan. Ya, jadi gitu. Nah, jadi dari prinsip ini nanti kita kita ajarkan anak istri kita yang hadir di sini. Ya. Kalau ibu, ya suami nggak hadir, ya kasih tahu suami. Ya kalau malu kasih tahu suami atau suami payah kasih tahu, ini kan ada apa? Ada siarannya namanya, ada YouTube. Nah, silakan. Ya, cuman saya lihat kita yang nonton sikit-sikit kali gitu. Oke, sekarang kita masuk pada yang kedua. Masih ada waktu, kita masuk pada kedua, yaitu hidup adalah atau belum atau nomor 1 kita pertajam sedikit. Ya kemarin ada yang kurang ya. Nah, dalam prinsip ibadah ini ada 3 Pak, biar kita semangat. Yang kemarin nomor 1. Dalam prinsip ibadah ini ada 3. 1, makin susah, makin berat ibadahnya, makin tinggi nilainya. Nah, itu di situ. Karena makanya kita kemarin salah satu niat ibadah kita adalah ya Allah, aku cari ridhomu dan aku cari pahala di sisimu. Itu Pak niatnya. Niat kita ibadah itu ya Allah, aku cari ridhomu dan cari pahala di sisimu. Tambah ada kata-kata pahala di sini untuk membangkitkan semangat. Ya, cari ridho dan cari pahala. Ini ayatnya ada Pak. Ya, ayatnya ada nih. Lihat surat Al-Fatah, surat 48, ayat terakhir, ayat 29. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadur Rasulullah. Ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka ibadah itu apa? Mencari fadlan minallah. Fadlan itu bisa pahala, Pak. Ya, waridwana dan ridho. Jadi mereka itu para sahabat itu ya, beribadah itu adalah dia bertahu fadlan minallah wa ridwan. Dia cari pahala di sisi Allah dan cari ridho. Jadi kata-kata fadlan itu ya bisa maknanya adalah pahala. Atau ya itu yang balasan gitu kan. Rezeki pun bisa fadlan juga Pak. Hada min fadlillah kan gitu. Ini adalah min hada min fadli rabbi. Ini adalah dari rezeki dari Tuhanku gitu. Nah, jadi mulai sekarang niat ibadah apa ya Allah, aku kerjakan ini mencari ridhomu dan pahala di sisimu atau karunia, terjemahannya boleh karunia, boleh pahala. Sehingga kalau kayak gini Bapak Ibu, ya masuk dalam prinsip ibadah ini, makin berat suatu ibadah, makin tinggi nilainya. Aduh Ustaz, berat banget Ustaz untuk ikhlas, makin tinggi nilainya. Jadi kalau kita menghadapi hidup ini terasa berat, ya makin tinggi nilainya. Kalau kita niatkan ibadah, makin capek, makin berat, makin susah, makin sulit, makin tinggi nilainya. Makanya mengapa sholat subuh di masjid itu nilainya paling tinggi? Kenapa? Karena itu sholat berjamaah yang paling sulit. Mengapa sholat malam, sholat sunat yang paling hebat? Karena sholat malam itu sholat sunat yang paling susah. Orang tidur semua. Kalau qabliyah subuh kan kita udah bangun, kita udah sholat subuh kan gitu. Kalau duha kita lagi beraktivitas. Tapi qiyamul lail karena apa? Dia paling sulit. Nah, jadi apa prinsip ibadah yang pertama ini? Tambahannya makin berat suatu ibadah, maka makin tinggi nilainya. Sehingga ketika kita nanti menghadapi ujian,
berat kali ujian ini, berarti makin besar pahalanya. Orang yang sakit panu dengan orang yang sakit kanker itu pahalanya beda kalau ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas ya rugi. Makanya gunanya ikhlas dan jadi ibadah itu apa? Makin berat dia, makin tinggi dia. Itu buat kita menjadi lebih semangat. Nah, kayak saya bilang kemarin dulu amal apa saja orang perempuan pakai jilbab di Indonesia dengan perempuan pakai jilbab di negeri kita minoritas sana lebih tinggi mana pahalanya? Mereka walaupun sama-sama pakai jilbab. Mengapa anak muda ibadah dengan orang tua ibadah lebih tinggi nilai anak muda? Kenapa? Anak muda itu lebih susah ya. Orang tua pantas toh. Ya kecuali kalau orang tuanya yang sudah ibadah dari dulu, itu lain. Dia istiqomahnya gitu. Kenapa? Anak muda lebih berat. Orang tua kita kan pantas lah kita ibadah, namanya juga udah bau, pantas lah gitu. Kalau anak muda ini rajin ke masjid, makanya salah satu kelompok 7 orang yang dinaungi Allah di hari kiamat apa? Pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah, bukan orang tua. Kalau orang tua rajin ibadah itu mah ya memang berpahala, tapi wajar, pantas gitu. Jadi kita sangat ini kepada anak muda. Oke, nah prinsip tambahan yang ibadah yang kedua, makin bagus, makin banyak nilainya, makin tinggi nilainya. Makanya mulai sekarang agar nilai ibadah kita makin tinggi, perbagus dia. Jangan sekedar mengerjakan, perbaiki dia. Gitu. Jadi mulai sekarang kalau jadi ibadah, makanya dalam Islam ibadah itu pasti semuanya bagus. Kenapa? Karena akan makin tinggi nilainya. Orang yang ngerjakan asal-asalan dengan orang yang ngerjakan bahasa kitanya yang bagus itu pasti beda nilainya. Nah, makanya itu tambahannya. Yang terakhir, prinsip ibadah yang ketiga, ya, makin istiqomah dia, makin tinggi nilainya. Makanya kalau kita pakai konsep ibadah ini Pak, jadi kita akan istiqomah terus. Jadi makin istiqomah, makin tinggi nilainya. Jadi jangan sampai ibadah itu sepukul-sepukul, makanya jadikan semua istiqomah. Ya, jadikan semua istiqomah. Ya yang kita anggap mudah. Nah, jadi oleh karena itu kalau seperti inilah konsep ibadah kita, insya Allah ibadah akan terasa ringan. Berat kali Ustaz, lebih tinggi deh. Susah banget Ustaz, dan begitu seterusnya. Sakit kali Ustaz, hatiku di sini. Kalau kau maafkan paling tinggi. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ini kita pegangan kita semuanya. Juga buat saya sampai kita meninggal nanti, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan ya, masuk nanti kita pada pekan depan ya, pada prinsip yang kedua. Ya, wallahu a'lam. Pas waktu syuruk ya, boleh kita mengerjakan surut, mari baca doa majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.